Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad bin Abdillah. Qala ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, pertama sekali mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini alhamdulillah Allah masih mencurahkan nikmatnya, rahmatnya kepada kita semua. Suatu nikmat yang sangat besar ketika kita tadi bangun pagi, membuka mata kita, dan lalu kita masih bisa bangkit dari tempat tidur kita, masih mampu kita melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah yang mulia ini dalam rangka ta'abbud, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah merupakan nikmat yang sangat besar, patut dan pantas kita syukuri. Dengan salah satu wujud kesyukuran kita laksanakan perintahnya, kita tunaikan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan keharibaan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, mudah-mudahan sebagai seorang muslim yang mengaku pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita yang hadir ini terutama mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Di awal-awal surah Al-Baqarah Allah ungkapkan Al-Quran itu petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa itu? Salah satu di antaranya yang dimaksudkan Allah dalam ayat berikutnya ini adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya, yakin terhadap yang gaib.
Gaib artinya nggak nampak. Gaib artinya tidak bisa kita rasakan saat ini, tapi alam itu ada. Itu gaib. Nggak nampak tapi ada. Salah satu di antaranya adalah malaikat. Kita nggak bisa lihat malaikat itu, tapi kita yakin di dalam Islam wajib hukumnya bagi kita mempercayai bahwa akan adanya malaikat itu, keberadaan malaikat itu. Lalu apa lagi? Gaib itu salah satunya adalah kehidupan setelah kehidupan dunia, alam barzah atau alam kubur. Itu adalah alam gaib, suatu alam yang tidak bisa kita saksikan saat ini atau tidak bisa disaksikan oleh manusia yang masih hidup, tapi kehidupan itu ada. Siksa kubur itu adalah gaib dan wajib kita percaya itu ada, tapi kita tidak bisa melihat siksa kubur itu. Jadi ada orang yang penasaran, dia penasaran dengan keberadaan siksa kubur. Di bulan yang lalu sedikit udah kita singgung ini dengan adanya pertanyaan. Kalau tidak silap saya, pertanyaannya, siksa kubur yang disiksa itu jasadnya apa ruhnya? Nah, itu pertanyaannya. Ingat saya bulan yang lalu. Jadi ada orang yang penasaran dengan siksa kubur itu. Jadi ketika ada seseorang yang sudah meninggal, hanya hitungan jam kemudian digalinya kuburan itu, dia mau lihat siksa kubur itu. Digalinya kuburan saudaranya itu, ditengoknya jasad saudaranya itu di dalam kubur itu. Ternyata nggak ada apa-apanya, nggak berubah. Karena dia penasaran siksa kubur itu kayak mana sih. Konon katanya, ya, cambukan malaikat nakir itu luar biasa. Dia mau lihat itu tidak akan bisa disaksikan, tidak akan bisa dilihat dan dirasakan oleh manusia yang masih hidup. Kalau mau tahu siksa kubur itu kayak mana, mati dulu. Itu dia. Tapi walaupun tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa kita rasakan hari ini, tapi yang jelas sebagai seorang muslim kita wajib percaya dan meyakini akan adanya siksa kubur itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alam barzah itu adalah merupakan alam atau kehidupan kita, alam kita yang keempat, yang hari ini kita berada di antaranya. Hari ini kita berada di alam yang ketiga. Siap atau tidak siap, cepat atau lambat, setiap kita manusia ini akan mengalami dan menjalani kehidupan alam barzah. Kita akan melewati alam kubur atau alam barzah. Yang alam barzah itu, nah tadi udah diawali, di alam barzah itu akan berlakulah segala amal yang sudah kita perbuat selama hidup di dunia ini.
Itulah dia siksa kubur. Apakah setiap manusia akan mengalami dan merasakan itu? Belum tentu. Apakah setiap manusia siksa kuburnya itu akan sama? Tidak. Siksa kubur itu sesuai amalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang pasti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya mengungkapkan, al-qabru awwalu minazilil akhirati. Kubur itu adalah gambaran akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa orang yang mengalami atau menjalani siksa kubur yang ringan, maka siksa akhiratnya akan lebih ringan lagi. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Tapi sebaliknya, siapa orang yang menjalani siksa kubur yang berat, maka dia akan mengalami dan merasakan siksa akhirat lebih berat lagi. Jadi Bapak Ibu, siksa kubur itu gambaran siksa akhirat. Kalau dia terlepas dari siksa kubur, insya Allah siksa akhirat juga akan terbebas. Itulah dia. Dan itu wajib kita yakini. Itulah dia tadi alam gaib itu. Sebagai seorang yang beriman, di awal-awal surah Al-Baqarah itu tadi diungkapkan Allah, orang-orang yang takwa itu salah satunya adalah orang yang beriman dan percaya kepada alam gaib. Dan itu salah satunya alam gaib. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau alam kubur itu adalah gambarannya, siksa kubur itu adalah gambarannya siksa akhirat, maka salah satu upaya kita yang harus kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, bagaimana cara dan upaya kita untuk menyelamatkan diri kita, membebaskan diri kita dari siksa kubur. Itu kuncinya. Karena siksa kubur ini gambarannya. Bagaimana siksa kubur, begitulah bahkan lebih parah. Lebih parah lagi siksa akhirat. Siksa akhirat itu adalah neraka. Maka apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita dari siksa kubur? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, seorang ulama, Imam Abu Lais, beliau mengungkapkan, siapa orang yang ingin selamat dari siksa kubur, maka ia harus mengamalkan 4 perkara dan menjauhi 4 perkara. 4 yang harus diamalkan, 4 yang harus dijauhi. Kalau 4 ini dia lakukan, dia jaga, insya Allah dia akan selamat dari siksa kubur. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mana itu yang pertama? Kata Imam Abu Lais, yang harus diamalkan itu 4. Yang pertama adalah salat yang 5 kali sehari semalam, lagi-lagi berulang kali, ya.
para mubaligh, para ustadz, ustazah, selalu ini ditekankan, menekankan tentang ibadah solat. Jaga solat, hafidhu ala solatihim, jaga dan peliharalah solat, karena ini salah satu kuncinya. Bapak Ibu, sia-sia ibadah atau amal kita yang lain ketika solat kita berantakan. Kuncinya ini sholat. Saya ingat apa yang disampaikan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Gambarannya apa kata beliau? Seluruh amal kita, seluruh perbuatan baik kita selain sholat, seluruh ibadah kita selain sholat, pahalanya itu akan tersimpan di satu tempat. Ibarat benda, dia akan disimpan di dalam kotak kecil. Kotak kecil itu dikunci, lalu disimpan, dimasukkan di dalam peti. Peti itu dikunci rapat. Peti itu dimasukkan di dalam lemari. Lemarinya itu dikunci rapat. Lemarinya itu disimpan di dalam kamar. Kamarnya itu dikunci. Dan kamar itu berada di dalam satu rumah. Rumahnya itu dikunci. Sebegitu penyimpanan pahala kita. Lalu kita di luar rumah, ketika ditanya, banyak amalmu? Banyak pahalamu? Luar biasa. Di mana? Ini di dalam kamar, dalam rumah ini. Tapi kok kenapa tidak ambil? Kenapa kau tidak ambil itu yang di dalam rumah ini tadi? Dalam rumah ini, dalam kamar, dalam lemari, dalam peti, dalam kotak kecil. Apa jawabnya? Aku nggak bisa ambil. Kenapa? Karena kuncinya nggak ada. Berapa kunci harus dia miliki? Kunci rumah, kunci kamar, kunci lemari, kunci peti, kunci kotak. 5 kunci harus dia punya. Kalau dia tidak punya kunci yang 5 ini, maka dia tidak bisa mengambil isi kotak kecil tadi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Rupanya itu kuncinya. Subuh baru dapat satu kunci, kunci rumah. Udah bisa dia ambil kotak kecil? Belum. Dia harus punya kunci yang kedua. Punya kunci yang kedua, zuhur. Akhirnya dia buka kamar. Sudah bisa dia nikmati dan dia ambil isi kotak? Belum. Dia harus punya kunci ketiga. Akhirnya dikasih kunci ketiga, asar, dibukanya lah lemari tadi. Sudah bisa dia nikmati dan sudah bisa dia miliki kotak kecil tadi? Belum bisa. Akhirnya sampailah kunci yang kelima, kunci kotak kecil. Begitu dibukanya kunci kotak kecil itu, dibukanya kotak kecil, barulah diambilnya isi kotak itu, baru dia bisa nikmati apa yang ada di dalam kotak itu. Inilah gambaran Bapak Ibu. Sebegitu pentingnya lah itu sholat.
Kalau tidak ada sholat, percuma. Itu contoh tadi. Pahala kita ada, dicatat sama Allah. Kita sedekah, ada pahalanya. Kita puasa, ada pahalanya. Kita baca Quran, besar pahalanya. Kita bersilaturahim dengan jiran tetangga dan masyarakat, besar pahalanya. Tapi tidak dengan sholat, apakah itu bisa kita nikmati? Tidak. Lalu beliau menggambarkan almarhum, pahala itu ibaratkan orang yang punya banyak catatan pahala tapi dia tidak sholat, maka dia hanya akan menyaksikan saja. Nanti pahala dia itu ibaratkan benda akan tersimpan di kotak kaca, di lemari kaca. Dia lihat dari luar, tapi dia tidak bisa nikmati. Paham Bapak Ibu ya? Begitulah ibadah tanpa sholat, amal tanpa sholat. Kalau begitu kita balik, biarlah amalnya sedikit tapi ibadah sholatnya lancar, sholatnya mulus, insya Allah peluang selamat itu masih ada. Ini yang pertama. Yang kedua, apa kata Imam Abu Lais? Yang harus kita amalkan itu yang kedua adalah perbanyak sedekah. Sedekah. Ustaz, cemana aku hendak sedekah? Makan pun susah, tinggal di kolong jembatan, pakaian pun hanya ininya cuman. Apa yang hendak aku sedekahkan? Bapak Ibu, Islam mengajarkan sedekah itu tidak harus dengan benda. Dalam Al-Quran Allah ungkapkan qaulun ma'rufun wa maghfirah, perkataan yang baik, qaulun ma'rufun wa maghfiratun, perkataan yang mulia dan memberikan maaf kepada orang lain, khairun, lebih baik, min sadaqatin yatba'uha adza, lebih baik daripada sedekah duit, sedekah harta tapi dibeber-beberkan. Itu kata Allah. Artinya apa? Kita nggak punya apa-apa, tapi kita punya lidah, bisa kita bersedekah dengan lisan kita, memberikan nasihat kepada orang lain dengan ucapan kita, dengan lisan kita. Pikiran orang jadi tenang, beban orang makin ringan. Masya Allah, itu adalah sedekah yang paling besar ya. Ini kita pengajian subuh kayak gini. Tadi malam jumpa kawan, sama-sama jumpa di warung ya. Beli apa Oci? Beli beras untuk besok. Oh iya, teringatnya besok subuh kita ada pengajian ya. Ibu datang ya. Perkara dia datang atau tidak itu lain cerita, tapi yang jelas begitu kita sampaikan ibu datang ya, itu saja sudah sedekah. Masya Allah, gampang ternyata untuk mendapatkan pahala sedekah itu, sangat mudah. Nggak harus dengan harta, nggak harus dengan uang banyak. Itu kata Allah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun, dan memaafkan orang lain. Mengampunkan artinya memaafkan orang lain. Itu sudah pahala, itu merupakan satu sedekah. Ini yang kedua, perbanyak
sedekah. Lalu kemudian apalagi kata Imam Abu Lais, yang ketiga kata beliau adalah perbanyak membaca ayat Al-Quran. Kalau bisa tiap subuh baca Quran. Nggak bisa tiap subuh, setiap Jumat pagi. Nggak bisa juga pagi, setiap malam Jumat baca Al-Quran. Itu kan bagi yang bisa baca Quran. Lalu muncul masalah, Ustaz, aku nggak bisa baca Quran. Usahakan baca Quran, Iqra 3 aja nggak bisa ku baca. Iya juga memang. Usahakan baca Quran, Iqra 3 pun aku tak tamat, Ustaz. Macam mana lah aku mau dapat pahala baca Quran itu? Bapak Ibu nggak usah takut, nggak usah sanksi. Yang tidak bisa baca Quran sama sekali, ketika kembali ke nomor 1, ketika dia mendirikan sholat rutin 5 kali sehari semalam, rutin 17 rakaat, itu artinya paling tidak 17 kali sehari semalam dia sudah baca Quran. Bukankah di dalam sholat ada bacaan surah Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Bahkan berarti orang yang mengamalkan yang pertama, maka nomor 3 akan terikut. Berapa kali kita baca Quran? 17 rakaat, 17 kali surah Fatihah. Itu baru Fatihahnya saja, belum lagi baca surah yang lain. Apakah yang nggak bisa baca Quran nggak boleh dia sholat? Apakah yang nggak bisa baca Quran, nggak pernah ngaji, nggak hafal, nggak bisa dia lafazkan Al-Fatihah? Hampir mustahil. Yang nggak pandai baca Quran pun hafal dan bisa dia baca Al-Fatihah, bisa baca Al-Fatihah dengan fasih. Itu udah baca Quran namanya. Jelas. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Tambah lagi bagi kita yang mampu baca Quran tadi, dalam sholat kita baca Quran. Kadang siap sholat kita baca Al-Quran. Nggak bisa setiap hari, paling tidak seminggu 3 kali. Nggak bisa seminggu 3 kali, macam saya bilang tadi, paling tidak seminggu sekali, hari Jumat atau malam Jumat. Masya Allah, dikasih Allah kita ilmu, dan ilmu itu kita amalkan, luar biasa. Itulah dia ilmu tahsinul qiraah, bacaan Al-Quran dengan baik. Ini yang ketiga, Bapak Ibu. Yang keempat, apalagi kata beliau, kalau ingin selamat dari siksa kubur, ingin terbebas dari siksa kubur, amalkan yang keempat adalah perbanyak tasbih. Gak ada yang sulit rupanya, semua gampang. Tasbih ini Bapak Ibu luar biasa. Rasulullah dalam sebuah hadis sahihnya, Sahih Bukhari, apa kata beliau? Ada 2 kata, 2 kalimat ringan untuk melafazkannya, tapi berat nilai pahalanya. Manalah yang 2 kata itu? Subhanallahil azim, Subhanallahil azimi wa bihamdih. Ternyata gampang. Itu kata Rasulullah.
Dua bacaan, dua kalimat sangat ringan melafazkannya, tapi sangat berat nilai pahalanya. Maka perbanyak bertasbih. Lagi-lagi nomor 4, kalau nomor 1 dilaksanakan, maka nomor 4 terikut. Bertasbih. Nanti cobalah kita kalkulasikan di rumah, berapa kali kita bertasbih dalam sholat. Aku Ustaz setiap ruku baca 3 kali, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Setiap rakaat 17 rakaat, 17 kali 3. Itu baru ruku Ustaz. Ruku, sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Setiap rakaat ada 2 kali sujud. 17 kali 2 34 kali 3 34 kali 3 tambah 17 kali 3. Nanti kita hitung di rumah pakai kalkulator. Kalau secara lepas gitu agak sulit hitungnya. Pokoknya itulah dia tadi. Berapa kali kita bertasbih itu setiap 1 hari 1 malam. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita kali-kalikan tadi kayaknya nggak kemana 100 kali itu, lebih 100 kali. Itu artinya ketika nomor 1 dilaksanakan, maka nomor 2 sudah ada di dalamnya. Baca Quran dan bertasbih itu ada di dalam sholat. Siapa orang yang sholat, maka lisannya itu berarti senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Siapa orang yang rutin sholatnya 17 kali 17 rakaat dalam sehari semalam, maka dia termasuk orang-orang yang rutin bertasbih. Itu di dalam sholat, belum lagi selesai sholat. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Setiap kita sholat, berapa ratus kali kita bertasbih. Tasbih itu memuliakan Allah. Semakin kita memuliakan Allah, semakin kita membesarkan asma Allah, maka hati kita akan berkata, aku ini nggak ada apa-apanya. Orang yang merasa dirinya nggak ada apa-apanya, maka sifat angkuh, sifat sombongnya itu akan hilang. Kalau begitu, orang yang sering bertasbih, orang yang sering muliakan Allah, maka sikap sombongnya nggak akan ada itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini 4 yang harus diamalkan kata Imam Abu Lais. Lalu kemudian ada 4 yang harus kita hindari, kita tinggalkan. Apa itu? Yang pertama, jauhi dusta, bohong, ya. Jangan pernah bohong kepada Allah. Itu dulu. Jangan berupaya untuk membohong terhadap diri sendiri. Baru yang ketiga, jangan bohong terhadap orang lain. Orang yang bohong kepada Allah tuh, mohon maaf Bapak Ibu, kita udah ngakui, ya, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu utusan Allah. Terutama sekali kalimat tauhidnya, la ilaha illallah. Hati kita berkata tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu apa buktinya? Ya, bukti nyata yang kita lakukan, pembuktian kita, keyakinan kita bahwa
kita itu betul-betul menyatakan dan mengakui la ilaha illallah, itu tidak ada Tuhan selain Allah, maka salah satunya adalah ibadah kepadanya. Kalau begitu, orang yang tidak mau sujud kepada Allah, itu artinya dia adalah orang yang bohong terhadap Allah. Berat, dia telah mendustai Allah. Maka hati-hati kita Bapak Ibu, keluarga kita, sanak famili kita, terutama sekali orang-orang yang dekat dengan kita, jangan kita sampai menjadi orang yang pendusta, orang yang bohong kepada Allah. Bukankah dalam Al-Quran yang sering kita lafazkan itu, siapa orang yang pendusta agama itu? Salah satunya adalah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu dia salah satunya. Ini yang pertama yang harus kita jauhi. Yang kedua, kata beliau, jauhi, hindari perbuatan khianat. Khianat, kalau secara pengertian lepas, khianat itu apa? Khianat itu adalah orang yang diberi tanggung jawab, orang yang diberi amanah, tapi tanggung jawab atau amanah itu disia-siakannya. Kalau kita Pak sebagai seorang suami, kita sebagai seorang anak, sebagai ayah, sebagai kepala keluarga, banyak beban tanggung jawab kita di situ. Tanggung jawab kita terhadap istri, tanggung jawab kita terhadap anak. Ya, sejauh apa sudah tanggung jawab itu kita laksanakan, sejauh apa amanah itu sudah kita laksanakan. Kalau itu tidak kita lakukan dan laksanakan, maka kita termasuk orang yang khianat. Ibu-ibu sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, banyak tanggung jawab ibu di lingkungan keluarga rumah tangga itu. Seberapa jauh sudah upaya ibu untuk memenuhi amanah itu? Kalau ternyata amanah itu tidak ibu laksanakan, maka ibu termasuk orang pengkhianat. Apalagi presiden, itu lebih besar lagi tanggung jawabnya. Belum lagi istrinya, anaknya, keluarganya, rakyatnya lagi. Aduh, pantesan Umar nangis ketika diangkat jadi presiden. Dia nangis karena takut tak terlaksanakannya amanah itu, takut kepada Allah. Itu Umar bin Khattab. Bapak Ibu hadirin, ini yang kedua. Yang ketiga, mengadu domba. Ya, mengadu domba, membuat keluarga orang jadi hancur, membuat orang yang berteman bagus jadi renggang, jadi bermusuhan gara-gara lidahnya. Ya, maka ada istilah dasar lidah tak bertulang. Hancur keluarga orang hanya gara-gara lidahnya, fitnah sana fitnah sini. Itu mengadu domba, membuat orang menjadi berantakan, membuat orang menjadi bermusuhan. Ini yang harus kita jauhi dan hindari. Yang keempat terakhir, orang yang senantiasa membongkar aibnya keluarganya. Ini luar biasa ini. Ya, atau orang yang tidak mampu menjaga auratnya, sama itu. Ini salah satunya. Jadi yang terakhir ini, orang untuk menyelamatkan diri kita dari siksa kubur, mari kita jaga aurat kita.
kita jaga aib kita dan keluarga kita. Jangan sampai kita sendiri yang menghancurkan keluarga kita. Jangan sampai kita sendiri yang menghancurkan Islam itu. Ini apanya maksudnya? Ketika Islam itu dicaci, dihina, kita marah luar biasa. Tapi ternyata kita sendiri yang ikut menghancurkan Islam itu. Bukankah begitu? Kembali kepada yang nomor satu tadi. Siapa orang yang meninggalkan sholat berarti ia telah menghancurkan agamanya. Berarti kalau begitu, orang yang tak sholat itu kalaupun dia muslim, dia sendiri salah satu orang yang menghancurkan agama Islam itu sendiri. Tapi ketika orang lain menghina, mencaci, meremehkan Islam, dia marah. Kenapa dia marah? Karena masih ada iman dalam hatinya, makanya dia marah. Tapi dia tak sholat-sholat itu, masih ada iman, walaupun sekelumit, masih ada iman dalam hatinya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kata Imam Abu Lais, kalau yang 4 di atas tadi bisa kita amalkan, dan 4 lagi insya Allah bisa kita hindari, kita jauhi, maka bukan tidak mungkin kita akan selamat dari siksa kubur. Orang yang selamat terbebas dari siksa kubur, kalau menurut hadis Nabi di atas tadi, insya Allah dia akan terlepas dan terbebas dari siksa akhirat. Yakni siksa akhirat yang dimaksud itu adalah siksa neraka. Orang yang terbebas dari siksa neraka, orang yang tidak tersentuh dengan api neraka, sudah barang tentu dan pasti tempatnya yang layak adalah masuk surganya Allah. Itu salah satu di dalam Islam yang harus kita raih, Bapak Ibu. Selamat dari siksa kubur dan selamat dari siksa neraka. Bukankah itu yang selalu kita lafazkan dalam doa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bukankah itu yang selalu kita minta? Selamat dunia dan akhirat. Di dunia kita selamat, di akhirat kita diselamatkan Allah dari siksa neraka. Kalau sudah selamat dari siksa neraka, udah pasti surga tempatnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk di dalam kelompok atau golongan hamba-hamba Allah yang selamat dari siksa kubur, dan dengan demikian insya Allah selamat dari siksa atau azab neraka. Amin, Allahumma amin. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya uraikan ini bermanfaat bagi kita semua, menambah perbendaharaan ilmu agama kita, yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah dan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, apabila orang sudah meninggal Ustaz, ataupun ini alasan, apakah sama seperti kita sholat Ustaz? Kita biasanya sholat lima waktu, nah itu Ustaz. Apakah ada hadis dan firman Allah? Karena saya pernah sesuatu hal, pernah saya bingung Ustaz. Saya itu sholat masjid di atas awan, di awan itu masjid itu memang bercahaya, cahayanya lima matahari Ustaz. Jadi saya sholat itu masjid itu ada di atas awan, itu masjidnya bercahaya. Apakah ada firman atau hadis? Ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ditanya apakah kewajiban sholat itu di mana saja sholatnya, itu 5 kali sehari semalam, 5 waktu maksudnya. Perlu kita garis bawahi dulu, kewajiban sholat yang 5 kali sehari semalam itu diwajibkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian untuk disampaikan kepada kita umatnya. Itu satu. Lalu yang kedua, seluruh jagat raya ini, khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma, langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara duanya, langit dan bumi, itu ciptaan Allah. Artinya, andaikan pun ada orang katanya sholat di masjid tapi letaknya bukan di bumi, kalaupun katanya mau di langit, di atas awan, di ruang angkasa, lalu kemudian ada orang yang sholat di sana, itu kan hak Allah, ya. Kalau ada misalnya orang katanya dia sholat, dia melihat sebuah masjid tapi letaknya tidak di bumi, ya. Bagaimana pula ketika Rasulullah melaksanakan perintah Isra wal Mi'raj, perjalanan Isra wal Mi'raj, itu kan udah nggak di bumi itu. Jadi fa idza arada syai'an ay yaqula lahu kum fayakun, itu aja. Kita harus yakinkan itu. Apa yang mau diciptakan Allah, apa yang mau dikehendaki Allah, bisa saja terjadi, ya, bisa saja terjadi. Macam beberapa waktu yang lalu, ya, konon katanya ada syekh ulama besar Sumatera Utara, dia berada di Indonesia, tapi dia bisa menyaksikan bagaimana pada saat yang bersamaan, bagaimana kehidupan orang atau bagaimana suasana di sekeliling Ka'bah. Itu kan luar biasa itu. Makanya kita kembali kepada surah Yasin tadi, fa idza arada syai'an ay yaqula lahu kum fayakun. Yang menciptakan manusia itu kan Allah, yang mengatur manusia itu Allah. Kalau manusia itu bisa tahu ilmunya seperti itu tadi, dia berada di Indonesia tapi dia bisa menyaksikan kehidupan suasana kota Makkah, atau lebih spesifiknya dia bisa mengetahui pada saat yang bersamaan suasana di sekeliling Ka'bah. Konon katanya dulu ada terjadi kebakaran, ya, di kota Makkah, dan dia ikut turun di sana untuk membantu memadamkan api kebakaran itu, sementara dia berada di Indonesia. Itu memang harus kembali lagi kepada pembahasan kita di awal tadi, alam gaib, ya, itu kehendak Allah itu. Jadi itu Pak, ya, bisa sah saja itu kalau Allah mau, kalau Allah berkeinginan untuk itu. Baik, Bapak Ibu yang lain. Ada lagi dari kaum ibu dulu. Enten ada. Sebelah sana dulu bapak-bapak yang mau bertanya ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal Ustaz mengatakan
Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaannya ada dua. Pertanyaan yang pertama, amal orang yang tidak sholat itu ditolak, apakah sama dengan yang saya jelaskan tadi? Ditolak, kata ditolak itu dia tidak akan nikmati itu, dia tidak akan merasakan hasil kerjanya itu. Dia banyak sedekah, ada pahalanya, dia tidak akan merasakan pahala itu, dia tidak akan menikmati pahalanya itu nanti di akhirat. Itu ditolak, tapi itu tetap ada, tersimpan. Saya kasih contoh, dia sedekah rajin, dermawan, luar biasa, tapi gak sholat nih, pahalanya ada, simpan. Puasa Ramadan, dia puasa tapi gak sholat juga, pahalanya simpan. Ternyata setahun menjelang wafatnya Bapak Ibu, dia tobat. Tobatnya itu yang tadinya gak sholat berubah menjadi rajin ibadah sholatnya. Bahkan setiap waktu dia ke masjid sholat berjamaah. Barulah nanti pahala yang tadi Pak tersimpan itu akan dia nikmati insya Allah. Tapi kalau dia bertahan juga tidak sholat sampai sakratul maut, ya udah, pahala itu ada tapi dia tidak akan nikmati. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal baca Quran, kapan saja pun kita baca Quran tetap berpahala, asal jangan di tempat-tempat terlarang. Nah, itu nggak boleh memang. Masa iya lagi buang air kecil, buang air besar, dia baca Quran? Nah, ini sangat dilarang, ya. Nah, tapi di luar itu baca Quran jelas pahalanya besar. Lalu bagaimana nilai pahalanya? Baca Quran ketika sholat dengan baca Quran di luar sholat sudah jelas pahalanya jauh lebih besar baca Quran ketika di dalam sholat. Makanya Bu, Pak, kalau kita sholat sendirian jangan pelit baca Qurannya. Kalau kita lagi sholat sendirian jangan pelit baca Qurannya. Ambil surah yang panjang. Surah apa yang paling panjang? Awak Ustaz cuman Al-Ma'un paling panjang yang hafal. Ya udah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jangan asik wal asri kulhu Al-Kautsar. Apalagi kita bapak-bapak, mohon maaf kepada kita bapak-bapak yang sering imam, jangan dibalik. Jadi imam surahnya panjang tapi ketika dia sholat sendiri surahnya pendek. Ini bahaya ini. Itu terbalik. Sebenarnya itu terbalik. Jadi imam surahnya jangan yang panjang, sedang. Tapi ketika sholat sendiri upayakan yang panjang. Itu yang benar. Ini kadang-kadang sholat sendiri malah nggak pakai surah. Kepada kita terutama bapak-bapak yang sering atau pernah jadi imam, itu bayang. Jadi nilai pahalanya itu jauh lebih besar baca Qurannya ketika sholat daripada di luar sholat. Makasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, orang tua orang yang sudah meninggal itu Ustaz masih menanggung dosa anaknya yang melalaikan sholat atau istrinya juga Ustaz. Jadi dia sudah meninggal, tapi dia masih menanggung dosa anak yang melalaikan sholat atau istrinya yang melalaikan sholat atau keluarganya. Ya. Ya, Ustaz. Baik.
makasih. Apakah seorang ayah terutama, apakah seorang ayah yang sudah meninggal, lalu apakah dia masih menanggung dosa ketika anaknya yang masih hidup tidak sholat-sholat? Kita kembali ke awal, ketika sama-sama hidup. Apakah orang tuanya lalai terhadap amanahnya sebagai ayah? Itu aja dulu. Kembali dulu ke belakang. Apakah seorang ayah ini seorang yang lalai terhadap amanah? Ini tadi pengkhianat, udah kita bahas. Apalah amanah itu? Ya kembali ke pembahasan yang lama ini. Menafkahi anak istrinya, memberikan pendidikan anaknya, memberikan pendidikan agama, terutama pendidikan agama untuk anaknya. Apakah ini sudah terlaksana, terwujud? Kalau itu tidak, maka iya, ini orang tua akan menanggung beban juga. Tapi kalau masa hidupnya ini orang tua sudah berupaya maksimal, sudah dimasukkan mulai dari kecil nih, masuk TK, Al-Quran, dimasukkan ke madrasah, bahkan dimasukkan lagi ke pesantren, diberikan pendidikan agama, di rumah disuruh sholat, bahkan dipaksa. Begitu orang tua ini meninggal, anak masih hidup tidak sholat, itu orang tua insya Allah tidak akan terbebani. Kenapa tidak terbebani? Karena masa hidupnya, ketika dia hidup, dia sudah melaksanakan amanah yang dibebankan di pundaknya sebagai seorang ayah. Amanahnya, tanggung jawabnya terhadap anaknya itu sudah dipenuhinya, sudah terpenuhi luar biasa, maksimal. Tapi memang dasar anaknya, sampai dewasa anaknya, sampai menikah anaknya, tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Itu artinya tugas seorang ayah itu sudah terlaksana. Gitu Bu ya. Jadi kembali ke belakang dulu balik. Sudahkah terpenuhi, terlaksana amanah itu sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami? Kalau memang belum, tidak maksimal, maka dia akan terbebani. Gitu Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, satu lagi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan sewaktu kita bertanya, kita lalai melaksanakan amanah setelah jadi dewasa. Kenapa begitu? Karena kita masuknya di sekolah yang bukan Islam. Sekarang ini banyak sekolah Cina kita masuki, malah itu lebih bangga ya orang tua kita. Kenapa ini masuk ke sekolah Cina? Oh bagus di sana kan ya. Itu hukumnya apa Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita sudah sadar bahwa kita nggak melaksanakan amanah tadi. Setelah dia kawin, apakah kita wajib juga untuk memberitahukannya kepada anak kita tadi sebelum kita meninggal dunia kan? Iya. Baik. Dan kita sudah sadar itu. Iya. Kemudian yang ketiga Ustaz, sholat yang kita lakukan itu ada beberapa sholat di waktu kita sakit ataupun di waktu kita apa ini kita laksanakan. Bisakah kita kontrol setiap sholat, kalau sholat zuhur? Iya. Oh ya. Baik. Baik. Terima kasih Pak. Ada 3 pertanyaan. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Pertanyaan pertama tentang amanah ini tadi, amanah terhadap anak. Pertanyaannya tadi sederhana.
dalam menentukan dan memilih pendidikan anak, dalam hal ini sekolah. Sebagai orang tua, dia lebih memilih sekolah-sekolah yang bonafit walaupun itu sekolah non muslim. Pertanyaannya, salahkah orang tua dalam hal ini, atau berdosakah kita sebagai orang tua? Baik, yang pertama, selama pendidikan agama anak kita sudah terpenuhi, urusan pendidikan dunia silahkan mau di mana saja boleh. Anak saya misalnya, anak saya sekolah di Sutomo, anak saya sekolah di sekolah-sekolah non muslim misalnya, tapi pendidikan agamanya Masya Allah, dia udah madrasah, pendidikan agamanya, tauhidnya bagus, tata cara sholatnya udah alhamdulillah, baca Qur'annya udah bagus, silahkan. Tapi kalau pendidikan agamanya tidak ada atau tipis, tapi muaranya seorang orang tua ini lebih kepada pendidikan dunia, itu udah jelas berdosa, karena dia tidak memenuhi amanah sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya terhadap anak salah satu adalah memperhatikan pendidikan agamanya. Ini yang tertinggal. Dia lebih mementingkan pendidikan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah sholat tadi Pak ya. Yang kedua, masalah sholat. Kalau orang tua, kalau anak ini anak ini laki-laki, maka tanggung jawab orang tua itu sampai menikah, sudah pun menikah masih tetap. Kita lah ini sebagai orang tua ini, kita punya anak laki-laki, dari kecil kita didik, kita ajari, kita arahkan, kita perintahkan sholat, masih juga sulit. Begitu dia menikah, kita pantau dari jauh, ternyata masih juga tidak sholat, kita turun, tetap kita nasihati. Kau sebagai kepala keluarga udah, apalagi kau udah punya anak, tanggung jawabmu makin berat. Kau harus tetap laksanakan perintah Allah, kau harus sholat. Bagaimana anakmu akan sholat sementara kau sendiri tak sholat? Jadi sampai anak kita menikah, itu kalau anak laki-laki. Tapi kalau anak kita yang perempuan, kalau sudah menikah, udah. Kalau dia sholat, tidak sholat, itu udah tanggung jawab suaminya. Gitu Pak, bukan kita lagi. Makanya ada istilah, ya, apa namanya, tanggung jawab kita terhadap anak laki-laki itu seumur hidup, tapi tanggung jawab kita terhadap anak perempuan sampai ia menikah. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi apa pertanyaannya Pak? Oh iya, maaf, tentang kodoan sholat. Sudah hampir pasti setiap kita ini ada kalanya alpa dalam sholat, tapi bukan sengaja. Ya, kita tidak termasuk orang yang melalaikan sholat. Ada yang tertinggal sholat kita, mungkin pada saat kita sakit, atau mungkin pada saat kita kesibukan sampai lupa jadinya sholat. Nah, pertanyaannya, apakah boleh kita mengganti atau mengqadha sholat yang tertinggal itu di luar waktu yang lain pada saat waktu sholat yang bersamaan? Kita qadha zuhur yang lama itu di waktu zuhur hari ini, dan begitu yang lainnya. Apakah boleh seperti itu Ustaz? Boleh. Ya, karena ada sebagian ulama mengatakan itu boleh. Anggap aja kita sholat kita banyak yang tinggal, maka setiap sholat kita upayakan. Kalau tidak pun setiap sholat sekali-sekali. Ketika sholat zuhur, begitu siap sholat zuhur yang hari ini misalnya zikir, sholat sunat, lalu kemudian kita sholat zuhur lagi dengan niat qadhaan. Itu ganti sholat zuhur yang kapan? Ya kita nggak tahu yang kapan.
tapi yang pasti kita ada tinggal sholat zuhur. Itu maksudnya Pak ya. Boleh, silakan. Itu bagus. Ada lagi Bang? Tadi kan kita mondok, di waktu kita mondok itu Ustaz, apa ini Ustaz? Masalah pendidikan anak. Oh, pendidikan anak. Kalau orang tua yang tadi mondok apa kehidupannya normal, ini ada masalah kedua orang tuanya bercerai. Oh, Itu Ustaz. Anak dibawa sama ibu. Sementara orang tuanya nggak bawa anak. Nah, kalau si ayah tadi ingin menyelesaikan apa masalah pendidikan anak tadi, dia nggak bisa mengcover peran anak tadi kan, cover tadi sama istrinya kan itu Ustaz. Itu gimana kalau punya Ustaz? Maksudnya tanggung jawab seorang ayah tadi peran anak tadi gitu. ya. Ini kembali lagi masalah baru ketika suami istri sudah pisah, kan gitu jadinya masalah baru ini. Lalu anak ikut sama mamanya. Apakah pendidikan anak ini masih ada di atas pundak seorang ayah yang ditinggal? Kan ditinggal jadinya. Tetap seorang ayah tetap harus memantau. Harus memantau bagaimana pendidikan anaknya. Walaupun itu anak sudah tidak berada di pangkuannya, artinya tidak bersama dia, tetap harus dipantau. Tapi ketika itu salah dalam hal pendidikan, karena kalau dalam Islam itu ketika suami istri bercerai, anak ikut siapa? Kan ada ketentuannya itu. Kalau di bawah 7 tahun itu anak harus ikut ibunya. Tapi kalau udah balik, maka ini ditanya si anak, kau mau ikut siapa? Kan begitu dalam Islam. Kalau mau ikut mamanya katanya silahkan, kalau katanya aku mau ikut ayah silahkan. Nah, itu. Nah, ketika ini anak masih kecil, ikut ibunya. Lalu mulai dari kecil dididik sama ibunya. Ternyata ibunya tidak berikan pendidikan agama. Apakah kita sebagai ayah salah dalam hal ini? Tidak. Ya. Karena dia berada di pangkuan atau di lingkungan di sekitar ibunya. Tugas kita kan hanya memantau dari jauh. Pasti bedalah. Ya. Memantau dari jauh sama memperhatikan dari dekat. Udah pasti beda. Udah pasti lebih terarah ketika itu anak kita perhatikan dari dekat. Tapi namun demikian, kita sebagai ayah, walaupun kita sudah bercerai dengan emaknya, maka tetapi kewajiban kita terhadap anak itu tetap. Nafkahnya itu tetap. Nah, termasuk nafkah yang dimaksudkan di sini pendidikan. Gitu Pak ya. Habis Bapak Ibu. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa, semoga apa yang kita laksanakan pagi ini mudah-mudahan ini menjadi catatan amal bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما
وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Saya kalau dipantun tong umat naik.